Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Emma di PT An-Namir Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara haji plus dan umrah bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, kali ini aku mau membahas tentang macam-macam tawaf ya yang dilakukan oleh jamaah haji. Tapi sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini ya, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa dipertemukan lagi ya, walaupun lewat online. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rezeki dan selalu diberi keberkahan hidup untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk macam-macam tawaf ini penting ya, calon jamaah haji dan umroh yang akan berangkat haji maupun umroh, karena tawaf adalah suatu rukun ibadah haji dan umroh yang dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf hanya dilakukan oleh umat muslim di Masjidil Haram. Saat bertawaf, jamaah harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Berbeda ya dengan sa'i yang boleh dikerjakan dalam keadaan tidak suci. Tawaf dalam Islam berarti sebagai ibadah pembuka jika kita ingin beribadah di Masjidil Haram. Semisal ingin beriktikaf, ingin sholat, ingin menuntut ilmu dalam kajian-kajian Masjidil Haram, maka disunahkan tawaf begitu masuk Masjidil Haram. Dan untuk macam-macam tawaf yang sering dilakukan oleh jamaah haji dan umroh adalah tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf tahiyat, tawaf nazar, dan tawaf wada. Dan untuk syarat wajib yang harus kita ketahui dan laksanakan saat akan menjalankan tawaf di Masjidil Haram, di antaranya yaitu harus suci dari hadas, suci dari najis pada badan dan pakaian, menutup aurat, dimulai dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad yang ada di salah satu sudut Ka'bah. Apabila seseorang memulai tawafnya pada sudut Ka'bah yang tidak sejajar dengannya, maka putaran itu tidak dihitung hingga sampai pada sudut Hajar Aswad untuk dihitung sebagai awal tawaf. Mengirikan Ka'bah dan berjalan ke depan. Dan yang selanjutnya dilakukan di Masjidil Haram tetapi di luar bahagian Ka'bah, yaitu di luar Hijr Ismail. Yang terakhir dilakukan 7 kali putaran dengan yakin. Untuk sunnah tawaf, saat dilakukan tawaf di Masjidil Haram, ada beberapa sunnah tawaf yang dapat kita laksanakan, diantaranya yaitu yang pertama, bertawaf dengan berjalan kaki, yang kedua, memendekkan langkah, dan yang ketiga, berjalan cepat dengan berlari anak putaran 1, ketiga, dan berjalan biasa pada putaran keempat dan ketujuh. Yang keempat, istilam kepada Hajar Aswad dalam awal tawaf sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang kelima, beristilam dengan tangan kanan. Dan yang keenam, mencium Hajar Aswad dan meletakkan dahi di atasnya. Yang ketujuh, beristilam di rukun Yamani. Dan yang ke-8, beritibak. Yang ke-9, sholat sunat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim.
Dan yang ke-10, bertawaf berdekatan dengan Ka'bah untuk memudahkan istilam. Istilam yang pertama yaitu mencium Hajar Aswad atau menyentuhnya dengan tangan. Yang kedua, jika tidak mampu memadai dengan isyarat atau melambai dengan tangan. Yang ketiga, lebih baik dilakukan setiap putaran jika tidak mampu. Jika mampu, ittiba yang pertama meletakkan pertengahan kain selendang atau ihram di bawah ketiak kanan, dan kedua ujungnya di atas kiri dengan menjadikan bahu kanan terbuka bagi kaum pria. Macam-macam tawaf yang sering dilakukan jamaah haji dan umrah. Pertama yaitu tawaf kudum. Macam-macam tawaf adalah tawaf kudum. Tawaf kudum adalah penghormatan kepada Baitullah. Bagi jamaah yang melakukan haji ifrad atau qiran, hukum tawaf kudum adalah sunnah. Dilaksanakan di hari pertama kedatangannya di Makkah. Bagi jamaah haji yang melakukan haji tamattu tidak disunahkan melakukan tawaf kudum, karena tawaf kudum yang dilakukan sudah termasuk dalam tawaf umroh. Yang kedua yaitu tawaf ifadah. Macam-macam tawaf yang selanjutnya adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan tawaf yang menjadi rukun haji dan dilakukan bagi mereka yang telah pulang wukuf di Arafah. Tawaf ini juga dinamakan sebagai tawaf rukun umrah. Bagi orang yang belum melakukan tawaf ifadah, hajinya dianggap belum selesai. Oleh sebab itu, meski jamaah sedang sakit, mereka tetap harus melakukan tawaf ifadah dengan ditanda. Yang ketiga, tawaf sunnah. Macam-macam tawaf yang berikutnya adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah merupakan tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridha Allah pada waktu kapanpun. Tawaf ini adalah tawaf yang dikerjakan dalam setiap kesempatan masuk ke Masjidil Haram dan tidak diikuti dengan sa'i. Yang keempat, tawaf tahiyat. Macam-macam tawaf yang lainnya adalah tawaf tahiyat. Tawaf tahiyat merupakan tawaf sunnah yang lazim dilakukan saat memasuki Masjidil Haram. Yang kelima, tawaf nazar. Macam-macam tawaf yang berikutnya adalah tawaf nazar. Tawaf nazar merupakan tawaf untuk memenuhi nazar atau janji. Tawaf nazar hukumnya wajib dikerjakan dan waktunya kapan saja. Yang keenam yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf selamat tinggal yang dilakukan dengan meninggalkan kota Mekah sebagai tanda penghormatan dan memuliakan Baitullah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kebanyakan ulama, hukum tawaf wada adalah wajib bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Makkah. Jamaah yang meninggalkan tawaf wada dikenakan dam 1 ekor kambing berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW memberikan rukhsah keringanan kepada perempuan yang haid untuk tidak tawaf wada. Berdasar hadis ini disimpulkan bahwa hukum tawaf wada adalah wajib sebab rukhsah hanya berlaku dalam hal yang wajib. Perempuan yang haid atau nifas tidak diwajibkan melakukan tawaf wada. Penghormatan kepada Baitullah cukup dilakukan dengan berdoa di depan pintu gerbang Masjid Al-Haram. Menurut pendapat Imam Malik, Dawud, dan Ibnu Munzir, hukum tawaf wada adalah sunnah.
Seseorang yang tidak mengerjakan tawaf wada tidak diharuskan membayar dam. Menurut Imam Malik, orang sakit atau uzur dapat mengikuti pendapat ini. Kalau tidak sakit jangan. Tata cara tawaf. Berikut ini tata cara tawaf adalah tawaf dilakukan dengan mengikuti syarat sholat, yaitu bersuci, niat, menutup aurat, dan lain sebagainya. Namun dalam tawaf tidak ada larangan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saat tawaf, pundak kiri harus lurus ke arah kiblat dan tidak boleh menoleh ke belakang. Putaran tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran, berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari titik Hajar Aswad. Demikian ya, macam-macam tawaf yang perlu diketahui. Dengan mengetahui dari berbagai macam-macam tawaf dapat memotivasi umat Islam dalam menjalankan ibadah yang benar. Karena akan datang suatu waktu mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah tidak lagi mampu. Oke, terima kasih, semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk Bapak Ibu yang mau melaksanakan ibadah haji maupun umroh ya, kami dari PT An-Namiro ada umroh promo, yaitu program umroh 10 gratis 1, yaitu yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024. Untuk biayanya atau bayarnya cukup 34 juta saja ya, dan bayarnya 10 orang, berangkatnya 11 orang. Harganya cukup murah dan super murah ya. Oke, untuk Bapak Ibu yang menginginkan umroh bersama kami, silahkan WA di bawah ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak telah mengikuti dan telah subscribe di channel kami. Semoga Bapak Ibu diberikan rezeki yang berkah dan dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Dan share di media sosial kalian. Di sini Ibu Enma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.